Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo semuanya, kali ini saya dan teman-teman saya dari Teknologi Pendidikan A, kelompok 6, kita akan bincang-bincang nih mengenai strategi pembelajaran eksperimen. Pasti teman-teman semuanya gak asing dong dengan kata eksperimen. Tapi teman-teman tahu gak sih tentang strategi pembelajarannya, yaitu strategi pembelajaran eksperimen? Nah, biar makin tahu nih teman-teman, kita bakalan bincang-bincang mengenai strategi pembelajaran eksperimen bersama 4 pemateri kita yang kece-kece. Yang pertama ada Mbak Rahma Kurnia. Halo Mbak. Halo, Iya, yang kedua ada Mas Sun ya toh. Halo Mas Sun. Halo semua, halo Mas Al. Oke, yang ketiga ada Mbak Raisa Gina. Halo Mbak Raisa. halo, Dan yang terakhir ada Mbak Dewi Arum. Halo Mbak Dewi. halo. Oke nih, kita langsung aja. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karena nikmatnya kita bisa bersama-sama di bincang-bincang kita hari ini. Nah, di sini kita juga nggak lepas dari arahan dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran kita yang tercinta yaitu Bapak Pujiranto. Terima kasih untuk Bapak telah eh, mengarahkan kami hingga saat ini. Oke, kita langsung aja nih. Di sini uh, kita kepoin tentang strategi pembelajaran eksperimen. Tapi kayaknya nggak sah kalau misalnya kita nggak tahu tentang strategi pembelajaran ini. Nah, kira-kira apa ya mengenai strategi pembelajaran itu? Nah, kita langsung aja nih sama Mbak Rahma Kurnia. Mbak Rahma, kira-kira strategi pembelajaran itu apa sih Mbak? Nah, terus apa aja yang perlu kita ketahui tentang strategi pembelajaran ini Mbak? Oke, silakan nih Mbak. Oke, Kak Ali. Jadi, saya di sini akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran. Next. Jadi, menurut Darmaya tahun 2010, strategi pembelajaran itu merupakan pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Strategi pembelajaran juga merupakan pendekatan dalam pembelajaran sebagai upaya untuk membantu belajar siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar mereka, serta merencanakan sebuah bahan ajar. Nah, dalam hal ini, strategi pembelajaran menggunakan berbagai sumber dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Hal itu dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Begitu, Kak, tentang strategi pembelajaran. Tapi seorang teknolog pendidikan kita juga harus tahu nih, apa itu kedudukannya di dalam teknologi pendidikan. Jadi kedudukannya di dalam teknologi pendidikan adalah facilitating learning and improving performance, yaitu memfasilitasi belajar peserta didik dan juga meningkatkan kinerja. Nah, dalam hal ini belajar itu perlu difasilitasi agar dapat tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan dapat membantu peserta didik dalam belajar, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang bermakna. Selain itu, kedudukan strategi pembelajaran juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja seseorang dengan menggunakan dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai. Mungkin seperti itu saja, Kak, materi dari saya. Kurang lebihnya bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke Kak, mantap banget nih tentang kedudukan strategi pembelajaran, lalu ada pengertian strategi pembelajaran juga nih. Nah, selanjutnya nih teman-teman ya, tadi kan kita udah bahas nih tentang pengertiannya, terus kan? Tapi teman-teman tahu gak sih kalau misalnya strategi pembelajaran itu ada satu tokoh yang pasti gak asing nih sama teman-teman sekalian, itu namanya Regelut. Kira-kira Regelu dalam strategi pendidikan itu gimana ya? Nah, kita langsung aja nih sama penjelasan narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Nyata. Dipisahkan untuk Mas Sun. Oke, terima kasih Mas Ali. Selanjutnya kita langsung aja bahas mengenai pandangan Regelat. Nah, sudah dari dulu nih, para ilmuwan banyak banget yang melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Contohnya ya si Regelat ini sama Merrill. Dia mengklasifikasikan 3 variabel pembelajaran utama. Tapi pertama-tama kita bakalan harus mengetahui tentang strategi pembelajarannya dulu. Oke, menurut Regelat dan Merrill, strategi pengelolaan pembelajaran adalah metode untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode
pembelajaran lainnya. Contohnya yaitu variabel strategi pengorganisasian dan juga penyampaian isi pembelajaran. Nah, Raigela dan Merrill ini mengklasifikasikan 3 variabel pembelajaran utama, yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Masing-masing variabel tersebut diidentifikasikan ke dalam suatu model atau teori pembelajaran sebagai berikut. Nah, variabel kondisi pembelajaran dikategorikan menjadi 3 subvariabel, yaitu ada tujuan pembelajaran, kendala, dan karakteristik bidang studi, dan juga karakteristik siswa. Yang selanjutnya akan menjadi variabel metode. Itu dikategorikan lagi menjadi 3 subvariabel, yaitu strategi pengorganisasian materi, itu mencakup mikro dan juga makro, dan juga ada strategi penyampaian isi, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Yang pada akhirnya itu akan menjadi hasil pembelajaran. Itu akan menjadi 3 subvariabel lagi, yaitu keefektivitas dan efisiensi, dan juga daya tarik pembelajaran. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya yang bisa kita bahas banget dari pandangan Raigela ini. Ya, mungkin Mas Ali, silakan. Oke, terima kasih Mas. Oke, mantap banget ya kalau misalnya kita bahas tentang strategi pembelajaran itu banyak banget. Tapi kayaknya untuk menghemat waktu, kita bakalan langsung aja nih masuk ke intinya nih tentang strategi pembelajaran eksperimen. Nah, apa sih strategi pembelajaran eksperimen tuh? Dari tadi udah disebut-sebut tuh kan. Nah, kita langsung aja nih sama pemateri kita yang ketiga, yaitu Mbak Raisa Gina. Dipersilakan untuk Mbak Raisa memberikan definisi ke pengertian mengenai strategi pembelajaran eksperimen ini, Mbak. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Ali. Kita masuk pada strategi pembelajaran eksperimen ya teman-teman ya. Dimulai dari definisinya, kita ambil dari salah satu peneliti, yaitu Syaiful Bahri Jamarah pada tahun 2002. Metode pembelajaran eksperimen ini merupakan bentuk penyajian pelajaran yang mana siswa akan melakukan kegiatan percobaan. Nah, seringkali kita tidak asing ya dengan kata-kata eksperimen gitu kan. Eksperimen ini secara jelas atau gamblangnya langsung itu artinya percobaan. Jadi nantinya siswa dapat mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang telah mereka pelajari sebelumnya. Seperti itu. Lanjut. Seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, ada tujuan. Nah, tujuan dari strategi pembelajaran eksperimen ini nantinya siswa supaya mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban dan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Balik lagi kita pada percobaan itu ya. Jadi, siswanya nanti ini terlatih dalam cara berpikir ilmiah. Sebagaimana pandangan Schorner pada tahun 1996, metode eksperimen ini merupakan sebuah metode yang cocok digunakan dalam pembelajaran sains. Karena kan kita sering nemuin ya, dalam pembelajaran sains gitu, seperti metode yang percobaan seperti ini. Nah, eksperimen ini cocok. Karena nantinya mampu memberikan kondisi belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, kadang ini biasanya metode eksperimen ini selalu disamakan dengan metode demonstrasi. Sebenarnya apa sih bedanya ya eksperimen sama demonstrasi? Kalau demonstrasi ini hanya menekankan pada proses terjadinya dan mengabaikan hasil. Jadi demonstrasi ini itu kayak lebih ke fokus ke prosesnya. Jadi hasilnya kayak gimana ya itu hal yang belakangan gitu, jadi nggak terlalu diperhatiin. Nah, kalau eksperimen ini penekanannya pada keduanya, proses sampai hasilnya. Jadi prosesnya diperhatiin juga karena si anak-anaknya nanti ini harus memahami ya dan belajar sendiri karena mereka melakukan terjun langsung percobaan sendiri. Kemudian hasilnya nanti bagaimana? Apakah telah difahami atau belum, seperti itu. Kita lanjut ke ada 2 macam ya metode eksperimen ini. Yang pertama metode eksperimen terbimbing dan yang kedua ada metode eksperimen bebas. Yang pertama metode eksperimen terbimbing, metode ini seperti judulnya ya, terbimbing ini jadi guru ini lebih banyak berperan. Jadi sebelum percobaan dilakukan oleh siswa, baik dari langkah-langkah percobaan, peralatan harus digunakan, apa aja yang harus digunakan, apa aja yang harus diamati, diukur, semuanya udah dirancang oleh guru. Jadi gurunya di sini kayak menentukan apa aja yang nanti dilakukan siswanya seperti itu. Kemudian eksperimen bebas.
Eksperimen bebas di sini ya bebas ya. Guru tidak memberikan petunjuk pelaksanaan percobaan terinci. Jadi nggak dituntun secara langsung gitu sama guru. Jadi siswanya yang harus lebih banyak berpikir sendiri bagaimana yang harus dirangkai, bagaimana yang diamati, diukur, dianalisis serta disimpulkan. Gitu. Kita masuk kepada posisi strategi pembelajaran eksperimen dalam garis kontinu ya. Kan kita sering mengetahui ada teacher centris dan student centris. Nah, ini kita belajar dari garisnya ini. Jadi, seperti yang dilihat, makin ke kanan ini makin student center. Yang mana student center ini siswa yang lebih berpusat, jadi siswanya yang lebih aktif. Kalau misalnya makin ke kiri, dari mulai diskusi ya, diskusi itu posisinya di tengah-tengah. Jadi mulai ke kiri sampai ke ceramah itu sifatnya teacher centris, yang mana guru lebih banyak andil gitu. Eksperimen ini kalau tadi aku jelasin ada dua ya, eksperimen bebas sama terbimbing. Kita ini eksperimen ini lebih dikenal sebagai yang eksperimen bebasnya itu. Jadi si siswanya ini lebih aktif gitu. Jadi guru hanya jadi fasilitator. Nah, eksperimen berada di paling kanan berarti apabila melihat garis kontinu terkait teacher centris ini ya dan student centris, metode pembelajaran eksperimen ini berada di ujung kanan yang mana menunjukkan bahwa metode ini siswalah yang menjadi pusat dalam pembelajaran atau student center. Kemudian selanjutnya masuk ke karakteristik. Jadi gimana sih metode pembelajaran eksperimen itu kayak gimana gitu. Yang pertama, menggunakan alat bantu. Yang mana kalau misalnya percobaan pasti ada alat bantunya ya, nggak mungkin cuma siswa sendiri di situ. Jadi ada alat-alat yang harus digunakan. Yang kedua, siswa berperan aktif karena mereka lah yang melakukan percobaan. Gitu ya. Jadi yang tadi eksperimen bebas ini, nah gitu, siswanya jadi yang lebih berperan aktif. Yang ketiga, guru berperan menjadi pembimbing atau fasilitator gitu ya. Kalau misalnya yang tadi terbimbing ini guru lebih, yang tadi metode eksperimen ini guru lebih ikut andil gitu, kayak nentuin kamu harus ngerancang ini, kamu harus bikin ini, jadi nanti kamu ngelakuinnya gini. Itu kalau di eksperimen yang ini karakteristiknya tidak seperti itu. Jadi guru hanya memperhatikan jadi fasilitator apa yang dibutuhkan gitu. Yang kemudian tempat dapat diatur serta dikondisikan. Yang kelima, ada memerlukan pedoman untuk siswa melakukan percobaan. Jadi, bagaimananya gitu, siswa memerlukan pedoman tetap ya. Terdapat topik yang akan dijadikan percobaan atau dieksperimenkan. Ya, jadi harus ada tujuan tadi. Jadi mau mempelajari apa sih, teori apa gitu. Jadi harus ada topiknya. Dan yang terakhir akan ditemukan hasil-hasil atau temuan. Karena namanya percobaan pasti akan ditemukan hasil dan temuan. Gitu nih Mas Ali, seputar metode eksperimen ini. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Risa. Kita kan udah tahu banyak tuh tentang definisi strategi pembelajaran eksperimen, ada metode, ada karakteristiknya. Nah, tapi teman-teman tahu nggak nih, kalau misalnya di strategi pembelajaran eksperimen itu juga punya kelebihan dan kelemahan juga loh. Dan kita juga perlu mengetahui mengenai langkah-langkah dari strategi pembelajaran eksperimen ini sendiri. Nah, kalau belum tahu nih teman-teman nih, yuk kita simak sama-sama mengenai materi selanjutnya dari pemateri kita yang terakhir, ada Mbak Dewi Arumsari, mengenai langkah-langkah dari strategi pembelajaran eksperimen. Oke, dipersilakan untuk Mbak Dewi. Oke Kak, terima kasih. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah, kelebihan, sama kekurangan strategi pembelajaran eksperimen. Langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang persiapan, yang pertama, guru terlebih dahulu menentukan tujuan dari eksperimen yang akan dilakukan. Kemudian, guru harus menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan eksperimen, serta mempersiapkan tempat yang dibutuhkan untuk melaksanakan eksperimen. Guru perlu mempertimbangkan jumlah siswa dengan ketersediaan alat-alat yang ada dan diperlukan, serta mempertimbangkan eksperimen akan dilakukan secara langsung atau bergantian. Kemudian guru juga perlu memperhatikan dan mematuhi aturan tata tertib, khususnya terkait alat-alat dan bahan yang digunakan. Guru menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dan tahapan serta bahaya apa yang dapat ditemukan dalam kegiatan eksperimen. Yang terakhir, guru harus menyediakan lembar kerja.
Yang kedua ada pelaksanaan. Pertama, guru mendemonstrasikan prosedur, menjelaskan tentang peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan eksperimen kepada siswa, serta menjelaskan hal-hal yang perlu diamati dan dicermati selama eksperimen. Kemudian siswa melakukan eksperimen serta mengamati dan mencatat hal-hal yang dieksperimenkan dengan bantuan, bimbingan, dan pengawasan dari guru. Yang terakhir, setelah eksperimen dilakukan, siswa akan membuat kesimpulan dan laporan dari eksperimen tersebut. Kemudian yang tindak lanjut, melakukan kegiatan diskusi untuk setiap masalah yang ditemukan selama kegiatan eksperimen. Kemudian setelah itu alat-alat yang digunakan dalam eksperimen dibersihkan dan dikumpulkan. Yang terakhir, guru akan melakukan evaluasi akhir. Strategi pembelajaran eksperimen juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran eksperimen. Kelebihan strategi ini antara lain memperkaya pengalaman siswa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat objektif dan realistis, mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir secara ilmiah, siswa dapat aktif mengambil bagian besar untuk melaksanakan langkah-langkah dan cara berpikir ilmiah. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan data-data observasi, memberikan penafsiran serta kesimpulan. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan strategi eksperimen yang lebih sesuai dengan bidang sains dan teknologi. Yang kedua, memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh. Yang ketiga, strategi ini menuntut ketelitian, keuletan, dan kesabaran guru dan siswa. Seperti itu, Kak, penjelasannya. Oke, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Tadi dimulai dari ada definisi strategi pembelajaran, ada juga tadi mengenai definisi pembelajaran menurut Regelut, ada juga variabelnya. Terus ada juga tadi itu dijelasin sama Mbak Reza tuh ada juga tentang definisi strategi pembelajaran tentang eksperimen, dan juga tadi ada mengenai kekurangan dan kelebihan beserta langkah-langkah dari strategi pembelajaran eksperimen itu sendiri. Oke, tapi nggak kerasa ya, bincang kita itu udah sampai di ujung acara aja nih. Kita udah sampai di ujung, dan teman-teman yang di rumah udah pasti tadi udah nyimak banyak, udah sedikit tahu dong tentang topik perbincangan kita hari ini. Nah, tentang strategi pembelajaran eksperimen ini. Pembelajaran eksperimen ini nih sangat cocok ya, apalagi sekarang rame-ramenya tentang kurikulum Merdeka Belajar nih teman-teman nih. Strategi ini sangat cocok nih apabila diterjunkan langsung di dalam proses pembelajaran. Karena kan dengan eksperimen atau percobaan langsung ini, secara langsung siswa akan diberikan kesempatan untuk aktif dan kreatif membuktikan teori-teori yang selama ini hanya cuma dibaca dalam buku dan hanya dipelajari saja dalam teori-teorinya, tapi bisa juga langsung dipraktekkan. Nah, kita nggak bisa banyak-banyak bincang diskusi untuk hari ini, tapi teman-teman jangan bersedih. Kita bisa temuin bincang-bincang kita lagi di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya, bisa langsung aja. Critique and comment I very appreciate, dan kita sangat menghargai pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai strategi pembelajaran eksperimen ini kepada kelompok kami teman-teman. Oke, karena sejatinya ilmu itu didapat dari lidah yang gemar bertanya dan akal yang sekali berpikir. Oke, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat belajar untuk semuanya. Sampai jumpa.